Assalamualaikum Ustadz, ada kelas privat atau talaki privat gak? Insya Allah kita sedang siapkan Kang Asong gitu. Jadi apa namanya, buku ini nanti akan ada kelas online-nya juga. Cuman memang belum rampung karena buku aja ini kita proses pembuatannya sampai rampung 2 tahun. Apalagi bikin kelas yang melibatkan banyak orang, melibatkan guru-guru, admin dan segala macam. Itu nggak bisa asal-asalan kecuali kita pengen asal jadi. Nanti ada gitu, nanti ada kelas seru hijaiyahnya ada. Jadi live-nya ada, bukunya ada, kelasnya ada gitu. Insya Allah doakan dari teman-teman ya. Semoga semuanya Allah mudahkan, Allah permudah segala halnya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya mau kalau ada kelas privat, boleh Bunda ya. Kalau menunggu kita lama, boleh teman-teman ikuti kelas-kelas yang lain dulu ya. Boleh, yang lain juga bagus-bagus Masya Allah. Gitu ya. Doakan ya, semoga cepat rampung insya Allah. Oke. Ya, nanti kalau sudah ada ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Wa'adda. Nah, sekarang apa nih? Ustadz, buku tadi ada videonya kan? Bukan hanya ada Bunda. Ada video animasi, ada video belajar, gak nyampe 100.000, gak nyampe 90.000 bahkan. Udah ada videonya, bukan hanya ada 116 video Bunda. Bukan cuman ada, tapi banyak. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'adda lahum. Nah, sekarang kita bahas ain sudah. Sekarang kita masuk ke yang ini. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dal. Etalase bukunya Ustadz sudah tadi. Sekarang udah kembali ke mode belajar dulu ya. Kita belajar dulu, oke. Sip. Nah, wa'adda. Ini namanya huruf dal. Ya, hal yang harus kita perhatikan, dalnya di sini dalam keadaan bertasydid. Ya. Nah, kira-kira ini kalau kita bahas lewat, kalau kita ngelihat baca selewat kayak yang mudah Bunda. Dan memang mudah, cuma masih banyak yang salah. Gitu. Saya sudah punya bukunya Ustadz, tapi panjang pendek sering salah. Karena buku kita sudah jelas bahasanya bukan untuk fokus panjang pendek Bunda. Ya. Gitu. Ya. Oke, sebentar nih saya balas istri saya dulu ya. Oke, ya. Jadi buku kita itu fokus bukan untuk hukum tajwid Bunda, untuk bahas panjang pendek. Ini fokus untuk mengenal huruf. Ya, gitu. Oke. Sip, lanjut. Nah, selanjutnya ini huruf dal teman-teman sekalian, ya. Jadi huruf dal ini ketika bertasydid, ya. Huruf dal ini ketika bertasydid. Ustadz, kalau anak 7 tahunan, oke saya balas dulu ya. Ini saya terakhir jawab pertanyaan ya sebelum kita lanjut fokus belajar ya. Buku ini tidak dikhususkan untuk usia berapapun. Silahkan ya, anak 7 tahunan kemarin coba aja Bunda di sini. Ada nggak yang anak cucunya yang masih usia 7 tahun, 8 tahun pakai buku ini, bisa diikuti nggak? Nah, coba tanya ke teman-teman yang sudah punya buku ya. Mungkin ada yang ngebeliin buat cucunya atau buat anaknya ya. Nah, gitu. Jadi saya bikin buku itu tidak dikhususkan untuk usia berapapun. Saya bikin aja. Kalau bisa dipakai buat anak, alhamdulillah. Gitu. Ya, tuh bisa Bunda ya, bisa dipakai buat anak-anak karena ada video kan. Ada video dan videonya juga menitik beratkan pada praktek. Oke, dal bertasydid. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dal ketika bertasydid? Ada di halaman 72. Ya. Tuh. Oke, dal bertasydid. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dal bertasydid adalah poin 1, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut.
Ini juga masih ada yang melafalkan seperti ini. Kesalahan-kesalahan yang saya simpan di sini adalah kesalahan-kesalahan ketika pengalaman saya ketika mendampingi teman-teman dalam talaki. Nah, ya, teman-teman sekalian. Jadi, jangan sampai tertukar. Contoh, tertukar salah. Nih, huruf dal itu tidak boleh dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya gimana? Gini. Misalnya saya praktekkan ya. Nah, ini bacaan yang salah nih. Ada, iddi, uddu. Jadi si ujung lidahnya melet. Ada, iddi, uddu. Nah, ketika tak bertasdid ini masih banyak orang yang melafalkan dal seperti ini. Nah, itu salah. Kenapa? Karena makhraj huruf dal, tempat keluar huruf dal tak dilafalkan macam tuh. Tidak dilafalkan seperti itu. Ya. Nah, maka seperti apa seharusnya huruf dal dilafalkan? Ketahui di mana tempat keluarnya. Nah, huruf dal itu keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Kalau Bunda tidak nggak kebayang macam seperti apa itu dilafalkan huruf dal, kita lihat dari gambar. Nah, lihat titik berwarna hitam. Ini adalah makhraj yang dimaksud. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas, itu artinya ke gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ya, jadi ujung lidah kita tidak dilafalkan keluar. Ya. Nah, nggak dibaca, lihat makhrajnya di atas tuh. Nggak dibaca gini, ada, iddi, nggak keluar ujung lidahnya huruf dal itu. Ada, maliki yaumiddin, nggak gitu. Ya, tapi ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Nah, kalau teman-teman sudah punya buku saya yang tadi, coba di scan QR code video animasi huruf dal. Oke, kita tampakkan sekarang dengan video animasinya. Nah, huruf dal ya. Oke, nah, jadi nih, nah ini huruf dal ketika bertasdid ya. Nah, kita coba, nah ini ya, perhatikan. Ada, nah itu huruf dal. Ada, tuh kelihatan? Ada, tuh lagi. Ada, nempelnya ke situ. Jadi ke tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ini kan gigi sari atas kita nih. Nah, ini tempat tumbuhnya di sini. Nah, nempelnya ke situ. Bunda, kita sudah siapkan ini. Bunda bisa ulang-ulang yang sudah punya buku. Ya, bukan cuman asal pengen ngejualin doang, bukan. Cuman biar teman-teman bisa bisa ngikutin di rumah, nggak perlu saya nunggu live saya gitu. Ada lagi, ada gitu. Lanjut kalau kasrohnya idi. Kenapa tengah lidah naik? Karena vokal itu sempurna kalau tengah lidah naik. Makanya idi ketika vokal id dia tengah lidah naik. Ya, bukan ke giginya ya Ustadz, bukan. Jadi huruf dal itu ujung lidah ke pangkal gigi sari atasnya. Kalau nempel ke gigi dikit tipis-tipis ya nggak apa-apa. Yang penting pusat fokusnya ke pangkal gigi sari atasnya. Ya, pada akhirnya teman-teman huruf hijaiyah itu teori itu untuk menguatkan pelafalan gitu. Ya, kedua buku ini apakah isinya sama-sama? Yang pastel dan hijau sama isinya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Dibayangkan sama teman-teman. Ya, sambil saya praktekkan juga deh. Animasinya di atas, ya, pelafalan saya di bawah. Oke, siap. Oke, ada, idi, jadi nggak keluar, di dalam. Ya, ulang, idi, lagi, itu kalau slow motionnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman huruf dal itu. Paham? Jelas? Sip, yang mulai paham boleh komen paham ya. Jadi biar teman-teman kenal sama huruf-huruf hijaiyah. Ya, fokus kita masih di huruf dal ya, karena ayat yang kita baca huruf dal ya. Jadi biar gak nyekclok bahasannya ya. Oke. Jadi jangan lagi huruf dal itu dilafalkan
ujung lidahnya keluar mulut. Saya contohkan sekali lagi ya. Ini sering kali terjadi. Ya, saya sengaja ulang-ulang ya karena diulang-ulang aja kita kadang-kadang belum paham. Lupa, apalagi nggak diulang-ulang. Ya. Jadi dibacanya bukan ada, idi, udu, ujung lidah tidak keluar tapi dipangkal gigi seri atas. Ada, idi, udu. Paham? Ya, gitu. Pakai aplikasi apa Ustadz yang animasi lidah itu? Di buku. Di buku saya tinggal di scan QR code nanti keluar videonya. Di buku, bukan aplikasi. Ya. Oke. Ya. Maaf nanya, isi kertas buku yang hijau semuanya sama. Semuanya sama. Buku saya mau covernya warna apapun isinya sama, cara pakainya sama. Lanjut, ya. Sekarang poin 2. Makanya maaf, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Misalnya yang ini ya. Nah, maka sehingga huruf dal ini ya. Oke, buku saya warna hijau halamannya beda. Tidak beda Bunda, sama. Ya, sehingga ketika dibaca jangan sampai dibaca mawadda'aka tapi mawadda'aka bukan mawadda'aka. Paham? Jelas? Sip, lanjut ya. Oke, itu kesalahan pertama pada huruf dal bertasydid. Kesalahan kedua adalah terlalu kuat huruf dal ketika bertasydid ditekan sehingga keluar percikan nafas. Nah, maksudnya keluar percikan nafas seperti apa? Nah, ini biasanya yang logatnya agak medok nih, itu suka dalnya jadi kayak ada nafas keluar. Contoh, Maliki Yaumiddin, ya, atau misalnya dipraktekkan di sini, numidduhum. Nah, itu nggak boleh huruf dal, ya, dalam keadaan bertasydid, berharokat atau bersukun, dilafalkan ada nafasnya keluar. Ya, oke. Contoh, dengerin ya, didengerin ya. Nih, jangan sampai keluar percikan nafas. Numidduhum, tu, nggak, tapi numiddu, bukan numiddu, tu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa alasannya? Alasannya, ya, oke, karena huruf dal, nih, perhatikan. Alasannya huruf dal itu, dia punya sifat. Dari segi nafas, sifat huruf dal itu lihat poin 1. Namanya adalah jahr. Jahr itu artinya apa? Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Nah, maka tadi nggak boleh huruf dal itu dilafalkan dada, ya, didi. Aduh, kegeser lagi kameranya. Bentar. Nah, jangan dibaca dada, didi, tutu. Jangan gitu. Dada, didi, ada, bukan ada, ya, gitu. Jadi nggak boleh terlalu keluar percikan nafas. Bukan nggak boleh terlalu, nggak boleh betul-betul keluar percikan nafas. Ada gak yang melafalkan huruf dal suka bablas? Jadi kayak ada nafasnya. An-nubaddila. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena keluar dari kodrat dari huruf dal. Ya, oke. Nah, ya, paham nggak dengan 2 kesalahan huruf dal tasydid ini? Kalau paham, boleh komen paham dulu di kolom komentar. Biar saya tahu Bunda. Gitu. Biar belajar kita 2 arah nih. Ya. Oke. Paham ya? Paham. Oke, sekarang coba kita kuis. Kita coba kuis. Ya. Kita, nah yang ini dulu deh. Ya. Nih, mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? 2 pilihan dulu. Konsentrasi. Yang A. Qaddamat. Yang B. Qaddamat. Mana yang betul? Huruf dal tasydidnya. Yang A atau yang B? Yang B. Sip, mantap ya. Oke, kenapa yang A salah? Karena makhrajnya salah huruf dalnya. Qaddamat
Huruf dalnya makhrajnya keluar, harusnya ke pangkal gigi sari atas, bukan qaddamat tapi qaddamat. Jadi nggak keluar, maaf, qaddamat. Jadi nggak keluar ujung lidahnya. Ya. Oke, bagus. Sudah pada pinter. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Masih dua pilihan. Nah, yang ini deh. Ya. Mana huruf dal yang lebih tepat? Konsentrasi, teman-teman sekalian. Yang A atau yang B? Yang A. Ila muddatihim. Yang B. Ila muddatihim. Mana huruf dal yang proporsional? Yang A atau yang B? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Pada jawab B. Berarti teman-teman sudah mulai kenal dengan apa yang teman-teman baca. Kalaupun masih salah, setidaknya teman-teman bisa ngeh itu salah. Ya, gitu. Oke. Kenapa yang A ini salah? Komen. Nih, tadi. Kenapa yang A ini salah, teman-teman sekalian? Ila muddatihim. Ila muddatihim. Karena ada nafas keluar. Karena nafasnya bocor. Karena keluar percikan nafas. Karena ada medok-medoknya sampai keluar nafas. Ship, luar biasa. Teman-teman sudah kenal dengan hurufnya. Tinggal sudah kenal bunyi salah, bunyi benar, hindari bunyi salahnya, kejar bunyi benarnya. Gitu. Ya. Oke, sip. Sekarang kita praktekkan ke dalam ayat. Ya, ini pertanyaan yang sesungguhnya. Mana dal tasydid yang tepat? Pilihan A, B, atau C? Konsentrasi. Yang A, yang B, atau yang C? Siap. Ya, yang A atau yang B atau yang C? Yang A. A'addalahum. Yang B. A'addalahum. Yang C. A'addalahum. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Nah, ya. Yang A, yang B, atau yang C? Nah, masih warna-warni tapi dominan di kolom komentar jawab A. Barakallahu fikum. Yang lebih tepat adalah yang A. Ya, gitu. Oke, sekarang kita bedah. Kenapa B, pilihan yang B ini kenapa salah, teman-teman? A'addalahum. A'addalahum. Kenapa yang B ini salah? Karena ada nafas keluar, ada percikan nafas, keluar udara. A'adda, a'adda. Nah, itu salah. Sekarang yang C, kenapa bacaan ini juga salah? Yang C nih. A'addalahum, a'addalahum, a'addalahum. Karena lidahnya keluar tidak sesuai dengan makhraj, maka inilah bacaan yang lebih tepat. A'addalahum. A'addalahum. Ya. Paham sampai sini? Pelan-pelan dikenali hurufnya, ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini huruf dal tasydid sudah clear. Baik, huruf lam dilafalkan mudah saja. La, lahum. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, huruf lam kita bahas dulu deh. Boleh nggak? Lam berharokat ya. Lam berharokat. Bisa kita bahas ini. Di buku ada juga insya Allah. Nih. Lam ketika berharokat ada di halaman 50 di buku saya. Kesalahannya apa? Lam berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam berharokat adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada keseharian kita atau pada abjad alfabet. Padahal belum tentu loh sama. Belum tentu loh L sehari-hari kita itu sesuai dengan aturan lam, makhraj lam. Ya. Kalau teman-teman melafalkan lamnya masih begini, kalau L teman-teman seperti ini, L teman-teman kalau melafalkan L begini, Allah,
hanya menyentuhkan ujung lidah, maka jangan serupakan L yang seperti itu dengan huruf lam. Karena lam tidak dilafalkan seperti itu. Lam tidak dilafalkan, hanya cukup menyentuhkan ujung lidah. Lantas seperti apa? Kita kenali huruf lam. Wallamu adnaha limuntahaha. Jadi makhraj huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah depan kiri dan tepi lidah depan kanan, yang keduanya menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Aduh bang, nggak kebayang. Oke, kita bahas. Tepi lidah itu maksudnya apa? Tepi lidah itu boleh kita sebut juga dengan sisi lidah, atau samping lidah, atau pinggir lidah. Boleh, silahkan. Ya, oke. Tepi lidah itu bagian mana? Oke, saya izin. Nah, sebentar ya. Nih, saya sebentar. Saya coba siap. Mana nih? Sebentar. Kok error? Bentar teman-teman ya. Saya siapin dulu. Nah. Nih. Tepi lidah itu yang mana tepi lidah? Nih. Oke, perhatikan. Nah, tepi lidah tuh yang mana? Nih, tepi lidah tuh yang ini nih, yang warna ini nih. Nah, ini tepi lidah nih. Ini tuh tepi lidah, samping lidah. Tepi lidah nih. Ya. Nah, tapi huruf lam itu tepi lidahnya tepi lidah depan. Berarti yang ini. Yang ini. Ya, yang kanan nih. Terus ada yang kiri juga yang ini. Ya. Nah, keduanya ini menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Ya. Nah, jadi bukan cuma nyentuhin ujung lidah doang. Gak cukup hanya menyentuhkan ujung lidah doang, Bunda. Jadi sehingga pada prakteknya itu bukan dilafalkan seperti ini. Al, tapi al, lebih penuh. Al, ya. Alladzina, bukan alladzina. Yo, sok saya coba praktekin deh di sini. Kita coba sandingkan di sini ya, biar teman-teman bisa ngeh. Oke. Sip. Ini bacaan yang salah nih. Cuma menyentuhkan ujung lidah doang. Nah, perhatikan. Nih ya. Oi, enggak, tapi la, li, lu, al. Bukan tapi Allah, la, li. Ini yang salah nih. Oi, lu. Yang benar la, li, lu. Yang salah oi, lu. Jadi nggak cukup hanya ujung lidahnya doang. Tidak cukup hanya menyentuhkan ujung lidahnya saja. Tapi tepi lidah yang depan, yang kiri kanannya menyusur sampai ke ujung, itu nempel juga ke atas. Ya. Semangat ini, atau sudah mulai pada jalan-jalan hari Ahad nih? Sudah mulai pada bepergian ini? Sudah mulai jalan-jalan olahraga mungkin ya? Oke, lanjut lagi ya. Jadi nggak cukup dilafalkan betul-betul seperti huruf L. Bunyinya pun beda, Bunda. Nih, coba kita praktekin aja di sini. Mana huruf lam yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. A'adalahum. Yang B. A'adalahum. Mana lam yang lebih tepat? Dari segi bunyi pun beda, Bunda. Antara yang A, a'adalahum, dan B, a'adalahum. Iya, yang lebih tepat yang B itu. Teman-teman sudah bisa membedakan. Ya, jadi penting diperhatikan cara melafalkan huruf. Ya, lanjut lagi. Bun, ini huruf apa? Ini namanya adalah H. Kalau di kita sering disebut, kalau saya sering sebut ini H besar. Ada yang bilang juga H kacamata. Tapi ada yang bilang H-nya H dada. Emang iya? H besar, H ini tuh dilafalkan dari dada, emang iya? Siapa yang masih menganggap H besar dilafalkan dari dada, boleh komen saya. Siapa yang masih menganggap H ini itu ya dilafalkan dari dada nih, H berharokat. Ada di halaman 6. Siapa? Boleh komen saya.
Kalau masih ada, Bunda, tetot. Ya, nih. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan H berharokat adalah pastikan H besar dilafalkan bukan dari dada, tapi dari pangkal tenggorokan. Ya, kalau Bunda melafalkan H besar contoh dari dada begini misalnya, ya. Nih, Bunda melafalkan H besar seperti ini dari dada nih. Mahiyah, mahiyah. Berlebihan jatuhnya Bunda. Akhirnya apa? Nafas Bunda akan boros. Gak kuat panjang jadinya karena keburu kebuang. Nekennya terlalu berlebihan. Tidak ada makhraj dada. Jadi H besar itu dilafalkan dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Tuh, tempat keluar H ya, atau saya sering sebut dengan H besar, itu bukan dari dada tapi dari tenggorokan paling bawah, paling dalam atau tenggorokan pangkal. Dia mengalir nafas dengan karakter yang berat. Ha, hi, hu, ah, ih, gitu. Ya, betul sama dengan huruf hamzah. Hamzah pun di sini ya dilafalkannya. Cuma bedanya kalau hamzah dia nggak pakai nafas. A, I, U. Kalau H besar dia punya sifat mengalir nafas, mengalir suara. Kalau hamzah dari pangkal tenggorokan tapi sifatnya tertahan nafas, tertahan suara. Ya. Jadi sama ada yang satu makhraj juga, hamzah dan H besar makhrajnya sama persis, tapi sifatnya yang membedakan gitu. Ada yang sifatnya sama persis, tapi makhrajnya yang membedakan. Ya. Kalimat Allah kenapa banyak orang melafalkan jadi Allah karena belum belajar atau belum tahu gitu. Ya. Oke, harusnya Allah jadi Allah. Nah, salah, itu salah besar. Menyebut Rob kita sendiri tapi kita masih salah. Allah maha mengetahui siapa yang belajar, mana siapa yang tidak mengikhtiarkan belajar. Betul nggak? Betul nggak? Maka yuk belajar. Belajar. Ya, lanjut. Jadi H besar berharokat itu pastikan dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Jadi ketika dilafalkan nggak perlu berlebihan Bunda, biasa aja. Ya. Jadi nggak dibaca begini, izin. Bacaan yang H besarnya berlebihan karena dilafalkan dari dada itu pasti bakal capek. Contoh ya. Maaf. Sip. Mahiyah. Capek Bunda, saya juga nggak kuat. Ya, biasa aja. Mahiyah. Dilafalkan, dirasakan dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Mahiyah. Udah, jadi nggak akan cepet boros nafasnya. Ya, gitu. Oke? Sip. Itu kesalahan pertama. Jadi jangan lagi beranggapan H besar itu dilafalkan dari dada karena tidak ada makhraj dada. Lanjut lagi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H berharokat itu apa? Teman-teman sekalian. Apa? Seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Ya. Gitu. Tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Contohnya gini. Atau kesalahan kedua ini sering disebut dalam istilah bahasan kita tuh disebut dengan khofa. Khofa itu artinya adalah samar. Jangan samar, harus jelas. Contoh samar tuh di kalimat ini yang sering saya contohkan. Di sini ada H besarnya dua nih, yang ini sama yang ini, cuma beda bentuk tapi cara bacanya sama aja. Ya. Nah, banyak orang melafalkan dia H-nya tuh nggak jelas. Contoh, di sini harusnya dua-duanya jelas, tapi kita baca hanya jelas di salah satu di antaranya. Wujuhihim. Nah, saya zoom ini ya. Wujuhihim. H yang awal itu nggak jelas. Harusnya nggak pilih kasih, dua-duanya jangan jelas. Jangan khofa, jangan samar, harus jelas. Wujuhihim, bukan wujuhihim, tapi
wujuhihim. Jelas? Jadi H besarnya jelas. Tidak boleh samar-samar. Kenapa? Karena H besar punya sifat. Salah dua sifatnya itu yang tadi poin 1 dan 2, mengalir nafas dan mengalir suara. Jadi mengalir itu mengalir deras, bukan setengah mengalir. Ini rohwa dia bukan tawasud, bukan sedikit, tapi betul-betul mengalir nafas dan suaranya. Maka harus jelas. Jangan cuman selewat bunyi haknya. Jangan cuman selewat bunyi haknya. Ya. Jadi sekali lagi, ya misalnya kita praktekkan di kalimat yang ini. Ya, jangan dibaca begini. Wasyahidin. Wasyahidin. Tapi kita baca wasyahidin. Ya, nggak dibaca wasyahidin, tapi kita baca wasyahidin. Wasyahidin, salah. Wasyahidin. Betul. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Bisa difahami nggak? Ya, semoga bisa difahami. Ya, prakteknya pelan-pelan aja. Ya bun. Nah, sehingga kira-kira di sini nih H besarnya yang mana yang tepat nih? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Adalahum. Yang B, adalahum. Yang C, adalahum. Yang mana yang tepat? Yang proporsional, tidak berlebihan, tidak juga jadi samar. Yang mana? Yang A, yang B, yang C. Yang C. Pada pinter, pada ngeh, pada tajam pendengarannya, penyimakannya, pada fokus luar biasa. Ya, yang betul adalah yang C. Kita bahas dan contohkan lagi biar ngeh bunyi salah bunyi benar. Yang betul adalah yang C, yaitu H-nya dibaca jelas. Ya, tidak samar tapi nggak berlebihan. Adalahum. Yang A salah, kenapa? Yang A salah karena dibaca tidak jelas. Adalahum. Ada nafasnya, ada suaranya tapi khofa, samar. Salah. Ya, yang B juga salah karena dibaca berlebihan. Adalahum, dari dada. Enggak. H besar bukan dilafalkan dari dada. Maka bacaan yang tepat adalah yang C. Adalahum. Paham sampai sini? Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Sip. Selanjutnya Bunda, saya ingin jelaskan dulu. Kalau Bunda mendapati ada huruf yang berharokat simpul angka 9, ini namanya harokat dhammah. Bunda harus baca monyong. Vokalnya vokal U. Jadi jangan begini bacanya. Fokus pada harokat dhammahnya sekarang. Ya. Banyak orang melafalkan harokat dhammah itu malas monyong, malas muncung. Adalahum. Nggak cukup. Dhammah harus maju. Ya. Adalahum. Ya, karena sempurnanya harokat dhammah, itmamul harokat, kesempurnaan harokat dari harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatima. Enggak pernah harokat dhammah, enggak akan bisa harokat dhammah maksimal sempurna illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan memuncungkan mulut. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang biar ingat. Jangan dibaca adalahum, tapi adalahum. Jelas sampai sini? Semoga bisa diikuti. Ya, lanjut lagi. Bunda, abang, kakak. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf mim. Ya, nama aslinya. Ya, mim. Mimnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini disebut dengan tanda sukun atau tanda sakinah dalam istilah tajwidnya. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, nah tanda mati, tanda sukun, tanda sakinah boleh. Kalau ada huruf yang dalam keadaan sukun, berarti dia nggak dibaca dengan bunyi vokal A, I, dan U. Berarti mimnya nggak dibaca lahuma, lahumi, lahumu. Tapi mimnya dibaca dengan keadaan mati, yaitu bunyi konsonan dari huruf tersebut. Bunyi konsonan dari huruf mim adalah Berarti lahu ditambah jadinya lahum. Paham? Pelan-pelan. Lahum. Ya. Oke, selanjutnya lanjut lagi. Dia berjumpa dengan huruf yang saya tandai dengan warna kuning. Ini namanya adalah hamzah.
Nah, berarti mim sukun bertemu dengan hamzah. Ada yang tahu nggak di sini ada hukum tajwid loh? Yang tahu apa nama hukum tajwidnya boleh komen di kolom komentar. Apa kira-kira nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya? Matobi'i, bukan matobi'i bunda. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Jangan hanya jawab izhar, karena kalau teman-teman jawab izhar ini masih setengah-setengah ayah bunda. Izhar yang mana? Izhar itu ada izhar halqi, ada izhar syafawi, ya, ada izhar mutlak, ada izhar wajib. Izhar yang mana yang bunda maksud? Ayahanda sekalian, abang kakak. Ya, ini namanya izhar syafawi. Oke. Nih, mau dibahas nggak? Teman-teman mau nggak kita bahas kesalahan apa sih yang sering kali terjadi ketika melafalkan mim sukun pada hukum tajwid izhar syafawi? Kalau mau boleh komen mau. Kita bahas secara perlahan-lahan, rinci sedikit-sedikit, diulang-ulang dan dipraktekkan tentu. Mau? Oke. Baik. Sebelum dilanjutkan, ya, teman-teman, kalau teman-teman ada merasakan ada manfaat nggak di live ini? Semuanya atas izin Allah. Kalau merasa ada manfaat, yang belum share dulu, ajakin teman-teman yang lain. Yang udah share, lagi nyantai jari jemarinya, bantu tap-tap layarnya, biar like-nya semakin naik, terpantau oleh algoritma TikTok, disebarluaskan lagi, sehingga penonton lebih banyak, kebaikan lebih melimpah. Ya, oke, baik, Masya Allah. Bismillah, kita niatkan sebagai bentuk syiar. Kita niatkan sebagai bentuk syiar Quran, teman-teman sekalian. Berjamaah itu lebih mudah insya Allah. Ya, oke. Kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan izhar syafawi. Mim sukun pada izhar syafawi. Nih, kita buka halaman mim sukun di halaman 116. Pada hukum tajwid izhar syafawi. Ya, kita bahas dulu cara melafalkannya. Cara melafalkannya simple, cukup menjelaskan. Izhar itu kan jelas. Ya, dijelaskan bunyi mim sukunnya. Dijelaskan dari mana? Dari syafawi, syafatain. Syafatain itu kenapa? Syafatain itu makhrajnya huruf mim. Bibir artinya. Dijelaskan dari mulut. Dijelaskan dari bibir. Ya. Nah, sekarang apa rumusnya? Mim sukun berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah. Pengecualiannya cuma 2. Gampang ngafalinnya. Yaitu huruf mim dan huruf ba. Lah emang kenapa huruf mim dan ba dikecualikan? Karena kalau mim sukun ketemu dengan huruf mim, itu nanti jadi hukum tajwid mim sukun ketemu mim namanya idgham mimi. Kalau mim sukun ketemu huruf ba, hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Nah gitu. Makanya mim dan ba itu pengecualian. Karena ada hukum tajwid tersendiri. Nah gitu ya. Nah sekarang kesalahannya ada 2. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Saya izin untuk mengingatkan saja. Ya, apa kesalahannya? Poin 1, memantulkan suara huruf mim sukun ketika hukum tajwid izhar syafawi. Contohnya, contoh salah, contoh benarnya. Yuk. Nih di sini, ya. Contoh salah, memantulkan suara pada hukum tajwid izhar syafawi. Idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Yang benar? Idhum 'alaiha. Yang salah? Idhum 'alaiha. Ya. Oke. Jadi pastikan teman-teman semua ya belajar. Sangat kejam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahasa yang penuh dengan jebakan hidup semakin sulit. Ini adalah orang-orang yang apa? Perhatikan. Tuh, itu gini katanya teman-teman, ini kita bahas ya. Ini seru nih. Kejam sekali Allah. Allahu akbar. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ini katanya gitu. Sangat kejam Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bahasa yang penuh dengan jebakan. Allahu akbar. Istighfar. Ya, ini kayaknya Bang Patrick ini kurang minum kayaknya ini ya. Gitu. Itu adalah jawaban-jawaban orang kafir itu Ustaz. Enggak apa-apa. Ya, ini biar teman-teman tidak apa namanya? Tidak terbawa. Ya, kita doakan semoga Allah berikan hidayah ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kita jelaskan. Kalau kita kacamatanya adalah orang-orang yang terbelakang, begitu jawabannya. Tidak bisa merasakan, tidak bisa menangkap cinta dari Allah. Allah memerintahkan kita baca Quran dengan tartil, itu perintah dari Allah.
Ya teman-teman ya, itu perintah dari Allah. Itu perintah dari Allah. Ya, itu perintah dari Allah. Nah, mungkin beliau belum tahu ketika kita belajar terus salah nih. Beliau bilang katanya banyak jebakan. Nauzubillah. Ya. Nah, justru dengan cara itulah Allah pengen kita belajar dan kita pengen dapetin banyak pahala. Karena salah dalam belajar, teman-teman sekalian, tahu nggak? Salah dalam belajar bukan Allah kasih dosa. Ya, bukan Allah kasih dosa. Tapi apa? Tapi Allah kasih double pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata dalam bacaannya, saya kasih dosa. Oh, tidak. Allah kasih double pahala. Ya, pahala baca, pahala belajar dalam berlatih dalam belajarnya. Lanjut lagi. Satu kebaikan dalam membaca Quran itu bukan satu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang-orang yang membaca Quran, satu huruf dari kitabku, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bil asyri amsalihha, dan satu kebaikan bukan satu tapi 10 kebaikan. Itu kalau lancar. Kalau misalnya terbata-bata, double lagi, diulang-ulang double, diulang-ulang double, diulang-ulang double, belum bisa double lagi, double lagi. Itu baru dari baca Quran. Ya. Jadi teman-teman, saya mengklarifikasi seperti ini takutnya teman-teman ada yang terpancing. Saya tidak terpancing. Justru saya ingin mengklarifikasi biar teman-teman tidak mikir, oh iya ya. Nah, gitu. Ya. Ya. Jadi kita doakan untuk kita semua. Jadi hidayah itu mahal, teman-teman. Mahalnya itu bukan tidak Allah kasih, tapi bisa jadi kita banyak dosanya. Sehingga hidayah yang Allah kasih setiap hari lewat azan, lewat murotal yang gak sengaja didengar, ketika scrolling ada ngaji, itu dilewat aja. Itu kan hidayah sebenarnya. Tapi mental, kenapa? Bisa jadi banyak nukta saudah. Banyak apa? Banyak noda dalam diri kita. Noda hitam. Maksiat-maksiat yang kita lakukan, jangan salah, itu yang bikin hati kita membatu, Bunda. Ya, jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan itu tuh kayak ini aja, kotoran di baju, ya, gitu. Bikin noda hitam dalam hati, yang itu yang kalau dibiarkan tanpa kita bersihkan, ya, tanpa kita istighfar, kita bertaubat, itu jadi menggumpal hati kita, jadi membatu, hidayah susah masuk. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya pahala ngaji itu, ya. Dan Allah itu penuh cinta kepada kita. Allah itu penuh cinta kepada kita. Kalau Allah nggak cinta, ya, mohon maaf, orang-orang yang mungkin kita yang mungkin masih banyak maksiatnya, atau bahkan yang mungkin belum berada satu frekuensi dengan kita, Allah sudah cabut sejak awal. Allah sudah cukupkan sejak awal, tapi tidak, karena Allah mempersilahkan kita untuk, ayo, hambaku pasti bisa balik lagi. Padahal Allah itu pun tahu sendiri. Allah pun tahu kita tuh nanti bakal kayak gimana. Cuman Allah saja sebagai seorang Rob masih mempersilahkan, memberikan kesempatan, Bunda. Ya, gitu. Oke. Nah, oke ya, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi, izhar syafawi. Gak apa-apa teman-teman ya, sesekali yang begitu harus kita tanggapi. Ya, gitu. Biar kita gak diem saja. Harus kita tanggapi sesekali, tapi jangan setiap hari. Capek juga ya, gitu yang begitu. Ditanggapi terus. Oke, lanjut. Jadi izhar syafawi jangan sampai dibaca memantul. Idhum 'alaiha, idhum 'alaiha. Tapi gak boleh memantul. Kenapa tidak boleh memantul huruf mim? Karena kita cek dulu di sini, huruf mim punya sifat memantul atau tidak. Nih, sifat-sifat huruf mim itu ada 5, Bunda, Abang, Kakak. Ya, dari poin 1 sampai dengan 5, teman-teman bisa dapati sifat kolkolah nggak? Sifat sifat memantul nggak? Tak kita dapati kan? Berarti itu dia kenapa mim sukun ketika izhar syafawi jangan dibaca memantul, tapi cukup jelas saja. Ya.
Jadi, sekali lagi kita contohkan jangan memantul seperti ini. Idhum 'alaiha. Tapi kita baca idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ya itu kesalahan pertama ketika kita melafalkan mim bersukun pada hukum tajwid izhar syafawi. Sekarang kita bahas kesalahan kedua. Ya, kita bahas kesalahan kedua. Ya. Mim bukannya 6 sifat, mim 5. Guna itu bagian dari hukum tajwidnya. Lanjut, mim sukun ya, itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin kedua, memutuskan suara mimnya. Nah, jadi banyak orang itu berusaha menghindari kesalahan poin 1, yaitu memantul dengan dengan alternatif yang menjadi kesalahan kedua, yaitu memutuskan suara mim. Ini pun tidak boleh. Bagus, jadi tidak memantul bagus, ya. Bagus. Nih misalnya ya, Bunda baca begini. Idhum 'alaiha. Oke, iya. Jadi terhindar dari kesalahan memantul, oke. Tapi itu tetap menjadi suatu bacaan yang salah. Kenapa? Karena mimnya tidak sesuai dengan sifat. Idhum 'alaiha. Nah, jadi mim itu gak boleh terputus. Alasannya kenapa gak boleh putus? Nah, alasannya itu karena mim punya sifat. Lagi-lagi, mim itu punya sifat. Salah satu sifat dari huruf mim, dari segi suara, lihat poin 2. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah tawassuto. Tawassut itu artinya apa? Pertengahan suara. Bang, bentar. Maksudnya pertengahan suara itu seperti apa? Suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi sedikit mengalir. Ya, tidak boleh tertahan, tapi nggak boleh betul-betul mengalir dengan deras, bukan, tapi sedikit mengalir. Contoh, ya. Jadi kenapa dia nggak boleh terputus? Itu karena dia punya sifat tawasud, masih ada aliran sedikit yang mengalir di antara bunyi dengan bunyi berikutnya. Jadi jangan sampai dibaca idhum 'alaiha, tapi dibaca idhum 'alaiha. Bunyi dengan a tak ada jeda hening di antara mereka, sehingga dibacanya idhum 'alaiha. Idhum 'alaiha, bukan idhum 'alaiha. Paham sampai sini? Ya, paham nggak dua kesalahan pada hukum tajwid izhar syafawi, kesalahan pada mim sukun nih, dua ini. Yang sudah mulai paham boleh komen paham, silahkan. Yang sudah mulai paham boleh komen paham. Oke, sip. Kita langsung praktek aja ya. Kita langsung kuis ya. Nah, berarti di kalimat berikut ini mana bacaan mim sukun pada hukum tajwid izhar syafawi yang lebih tepat? Oke, apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C? Konsentrasi. Yang A. Lahum ajran. Yang B. Lahum ajran. Yang C. Lahum ajran. Kira-kira mana jawaban yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Silahkan jawab di kolom komentar. Itu dia kuisnya. Nah, Masya Allah. Kita lihat jawaban terbanyak pada jawab apa? Pada jawab C. Kenapa pada pinter begini? Kenapa pada bagus begini? Ya, oke. Nih, sekarang kita cek. Yang A, jawabannya salah. Kenapa? Nih yang A nih. Lahum ajron. Kenapa bacaan ini salah? Lahum ajron. Kenapa bacaan ini salah? Komen di kolom komentar. Kasih kami alasan. Wah, ya. Karena tuh jawabannya beda-beda, tapi satu isinya. Sama semua. Ada yang bilang terputus, ada yang bilang ada jeda, ada yang bilang terhenti. Semuanya jawabannya beda bahasa, satu makna. Betul. Yang yang A salah karena bacaannya ini terhenti, terputus, tertahan. Lahum
ajron. Baca mim sukunnya tertahan ya. Lahum ajron. Keren teman-teman. Harusnya nggak boleh terputus. Ya, ini jawaban yang C nih. Lahum ajron. Lahum ajron. Sekarang jawaban yang B kenapa salah? Lahum ajron. Itu nggak putus kan padahal? Lahum ajron. Lahum ajron. Kesalahannya apa yang ini? Kesalahannya memantul mim sukunnya. Lah, kalau kita baca slow motion ya, dengan lambat nih. Tadi tuh begini bacaannya. Lahum ajron. Lahum ajron. Memantul ya. Paham sampai sini? Maka bacaan yang tepat tidak mantul, tidak terputus. Lahum ajron. Lahum ajron. Lahum ajron. Paham? Sengaja kita membunyikan bunyi salah, bunyi benar, diulang-ulang secara perlahan-lahan, di zoom in, zoom out, segala macam. Bukan biar paham, biar teman-teman bisa lebih peka secara perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa dalam belajar. Ya, lanjut. Oke. Sekarang, ya. Jadi jangan sampai dibaca terputus memantul. Oke. Lahum ajron. Oke. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Nah, Bunda. Izin. Nih. Waduh, waktu kita tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Oke. Bunda, ini huruf apa? Kita bahas ya. Kemungkinan ini bahasan terakhir. Tapi kita fokuskan. Yuk, ini seru nih. Ini namanya adalah huruf jim. Ya, kalau anak saya masih kecil bilangnya ini huruf jam. Ya, sering ketukar. Abang Fakih, ini bukan jam. Ini namanya huruf jim. Oh, jim gitu katanya gitu. Ya. Oke. Nah, jim ketika dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Tanda petik ini disebut dalam istilah tajwidnya tanda sakinah atau tanda sukun atau tanda mati. Kalau di bahasa kitanya, jim mati, jim sukun, jim sakinah. Nah, sama aja. Nah, maka kita bahas dulu teman-teman. Kita bahas dulu. Ya, maka huruf yang ini kan asalnya jim. Ingat, kalau dalam keadaan sukun, maka huruf hijaiyah itu nggak dibaca ja, ji, ju, nggak dibaca dengan bunyi vokal a, i, u. Maka jimnya cukup dibaca dengan bunyi konsonan jim, yaitu lahum ajron. Kita bahas dulu yang basicnya. Biar teman-teman tahu, oh huruf yang dalam keadaan sukun itu dibaca dengan bunyi konsonannya, bunyi matinya. Kayak tadi huruf mim, dibaca lahum, dibacanya tidak mamimu tapi Jim pun sama dibaca ajron. Tapi apakah jim sukun di sini dibaca ajron atau tidak? Boleh jawab dulu. Apakah dibacanya ajron seperti ini atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Betul? Allah. Karena apa? Karena jim punya aturan. Belajar ngaji itu dari huruf. Jangan cuma hukum tajwid. Jim itu punya aturan. Yang punya buku saya dibuka halaman jim sukun. Nih, halaman 35 di buku saya. Kita sudah breakdown setiap hurufnya per kondisi huruf. Jim bersukun. Kalau pengen belajar jim harokat, dibuka di halaman sebelumnya. Kita belajar jim sukun sekarang. Perhatikan, jim ketika bersukun, kesalahannya sering kali terjadi. Saya izin bahas dari poin 2 dulu. Ya, yaitu suara yang tidak memantul. Ya. Oke. Contoh, kenapa harus memantul? Nih, contoh bacanya yang salah begini. Ya. Nih, bacaan yang salah bimajnunin. Bimajnunin. Seharusnya kan ada mantul. Bimajnunin. Bimajnunin. Jadi huruf jim ini punya sifat yang dia hanya muncul ketika jimnya dalam keadaan sakinah atau sukun atau mati. Nama sifatnya apa? Nih, kita lihat. Sifat dari huruf jim ada 6. Nah, sifat poin 6 ini dia muncul hanya ketika jim dalam keadaan sukun atau mati. Namanya kol,
Kolkolah. Kolkolah itu artinya pantulan memantul, artinya guncangan, memantul, ada guncangan gitu ya. Oke, maka sekali lagi, ketika teman-teman mendapati ada jim sukun, kesalahan poin 2 dulu yang izin saya bahas, jangan sampai suaranya tidak memantul Bunda. Contoh lagi, biar teman-teman banyak contoh, bisa ingat bunyi salah, bunyi benar. Bacaan salah, ini salah, najma'a, najma'a, karena tidak memantul, harusnya najma'a, najma'a, najma'a. Paham sampai sini? Jadi ada pantulannya. Iya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sip. Nah, gitu ya. Jadi pastikan suaranya harus memantul poin 2 nih. Jangan sampai tidak karena berarti menyelisihi sifat dari huruf jim. Gitu ya. Poin 1 sekarang pindah dulu kesalahan kedua di poin 1. Setelah dipantulkan jangan sampai terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Ada yang dia pantulannya itu jadi kayak huruf C. Contoh. Nih. Kesalahan yang berikutnya ya. Tajri, jim tidak boleh ada tace. Gak boleh bocor nafasnya. Tajri, seharusnya tajri. Bunyi huruf jim itu kering Bunda. Kering itu maksudnya gimana? Lihat lagi sifat huruf jim. Kenapa jim gak boleh keluar percikan becek-becek nafas? Karena huruf jim sifat dari segi nafasnya itu tertahan alias jahr. Jahr Bunda. Jangan bocor. Karena bukan sifatnya. Jangan keluar nafas, apalagi berubah jadi huruf C. Ada di sini yang melafalkan jim, terdengarnya becek jadi kayak huruf C gitu ada. Kalau ada boleh komen saya. Atau mungkin pernah dengar, boleh komen saya. Nah, tidak, itu bukan sifat huruf jim. Ya, karena jim itu sifatnya tertahan nafas tuh jim. Makanya tadi poin 1 kesalahan jim terpercikan nafas itu gak boleh, harusnya tertahan jahr. Ya, kita contohkan di kalimat yang lain misalnya, nah di sini. Jadi di sini nggak boleh kita baca bacaan yang salah becek. Mujrimuna, tapi kering bunyi pantulannya. Mujrimuna. Ya, bukan tapi mujrimuna, bukan mujrimuna. Sok pelan-pelan. Paham sampai sini? Yang ngerasa bermanfaat live-nya, pengen ikut live kita setiap hari di TikTok itu kita sudah 4 tahun Bunda. Ya, yang pengen silaturahimnya lanjut, klik tombol ikuti warna merah di sini, tanda follow, diklik sampai hilang. Biar kita bisa terus silaturahim setiap hari. Ya. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Jadi nggak boleh begitu. Ya. Terakhir Bunda, kesalahan jim. Poin 1 dan 2 udah, tadi jim jangan sampai tidak memantul sama sekali. Ketika memantul, poin 1 jangan sampai jadi ada percikan nafas, jadi becek, jadi kayak huruf C, jangan. Poin 3, sudah dipantulkan, tapi suara pantulannya tertahan. Bukan gak dipantulkan sama sekali ya, tapi ini udah mantul. Tapi bunyi pantulannya, karakternya tertahan di ujung pelafalan. Contoh Bunda. Misalnya saya contohkan di kalimat ini ya. Di kalimat ini Bunda. Ya. Oke, di kalimat ini Bunda. Ini bacaan yang dia salah, tapi teman-teman bisa nggak salah, kesalahannya bisa nggak? Kalau bisa boleh komen bisa. Ya. Ini salah nih. Mujtami'una. Yang ini benar. Mujtami'una. Yang ini salah. Mujtami'una. Yang ini benar. Mujtami'una. Bisa dibedakan nggak? Yang benar muje. Yang salah muje. Yang benar mujeta. Yang salah mujeta. Bisa? Bisa kerasa ada yang nahan. Dan itu yang poin ketiga ini bisa berpotensi menjadi kesalahan besar. Alasannya kenapa? Karena seperti menambah huruf baru di sana. Apa? Huruf hamzah sukun. Kalau Bunda melafalkan kolkolah
baik qalqalah sugro, baik qalqalah kubro, baik qalqalah akbar, apapun jenis qalqalahnya, Bunda melafalkan qalqalahnya seperti itu, jadi kayak nambah huruf hamzah sukun setelah huruf jim, setelah huruf qalqalahnya. Ya. Oke. Yang sudah mulai paham boleh komen angka 2. Pelan-pelan. Ya, biar kita ada interaksinya. Saya juga paham teman-teman sudah mulai paham atau belum. Ya. Ayo, bismillah. Paham ya? Allah, Allah, Allah. Sip. Jadi sekali lagi saya contohkan di kalimat lain biar banyak contohnya. Ya. Jadi jangan dibaca wajhahu, tapi wajhahu, bukan wajhahu tapi wajhahu. Jelas? Sekarang yang mau kuis untuk pembuktian apakah saya betul-betul sudah paham atau belum, boleh komen kuis di kolom komentar. Ya. Yo. Boleh komen kuis di kolom komentar. Kita kuis untuk pembuktian saya sudah paham atau belum. Ya. Kuis, boleh, siap. Kita kuis level pertama. 2 pilihan saja. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, yaj'al. Yang B, yaj'al. Kira-kira mana yang tepat? Level pertama, 2 pilihan. A atau B? Silahkan. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang B. Sepakat kita? Yang B. Ya, baik. Alasannya kenapa yang A salah? Teman-teman, kenapa yang A ini salah? Yaj'al, kenapa? Yaj'al, kenapa salah? Yaj'al, kenapa salah? Karena bukan terputus Bunda, tapi memang nggak ada pantulannya. Tertahan, ya, nggak ada pantulannya, tidak memantul. Itu jawaban yang saya harapkan. Nah, ya, oke, tidak memantul. Baik. Level pertama, saya anggap dominan sudah bagus, sudah lolos. Masih level pertama, tapi jenis pertanyaan yang lain. Sekarang Bunda, ya. Coba yang ini deh, yang ini. Maaf, yang ini deh, nah, ini ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Bi'ijlin. Yang B, bi'ijlin. Mana pantulan yang lebih proporsional? Yang A atau yang B? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang A ya? Yang A. Oke, sepakat kita yang A. Tapi pertanyaannya, kembali. Kenapa yang B salah? Kenapa bacaan ini salah? Bi'ijlin. Kan udah memantul. Bi'ijlin. Kenapa salah? Karena tuh jawaban teman-teman beda bahasa tapi satu makna. Ada yang alhamdulillah, ada yang jawab alhamdulillah. Ada yang jawab ada percikan nafasnya seperti huruf C, ada becek-beceknya, ada bocor nafasnya. Satu makna beda bahasa, satu esensi. Betul. Karena keluar percikan nafas. Ya. Ini salah karena jim sukunnya keluar percikan nafas. Bi'ijlin. Harusnya bunyinya kering. Bi'ijlin. Bukan Allahu Akbar. Paham? Jelas? Itu masih level 1. Sekarang pindah level 2. 3 kesalahan. Nah, yang ini ya. Yang ini ya. Mana bacaan jim sukun yang tepat? Seru nggak sih kalau ada kuis gini teman-teman? Seru nggak? Oke, yang betul yang A, yang B, atau yang C? Ya seru ya. Tapi sebelum lanjut, boleh nggak dibantu yang belum follow dulu. Biar silaturahimnya lanjut. Bantu tap-tap layar.
yang pengen ngajakin keluarga dan teman sahabat-sahabatnya, cara share-nya gampang. Klik tombol panah di sini nih. Ada tombol share. Nah, diklik situ. Diklik di situ. Ya, biar semuanya yang punya HP tuh nontonnya nonton hal-hal baik. Ya. Oke. Sip. Siap ya? Siap ya? Oke, baik. Perhatikan baik-baik. Nih, sekarang 3 pilihan. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Konsentrasi. Yang A. Tujzauna. Yang B. Tujzauna. Yang C. Tujzauna. Mana yang lebih proporsional pantulannya? Mana yang lebih oke pantulannya? Yang B ya. Masya Allah. Yang B lebih tepat. Yang A salah, alasannya karena apa? Yang A salah karena pantulannya. Nah, kenapa yang A salah teman-teman? Nih, yang A salah kenapa? Tujzauna. Maaf. Yujzauna. Salah ya, terima kasih. Kenapa yang A salah? Yujzauna. Yujzauna. Karena yang A percikan nafasnya bocor. Yuce. Nah, itu ndak seperti itu. Ya. Oke, yang betul tanpa percikan nafas. Yujzauna. Oke. Terus kenapa yang yang C salah? Yujzauna. Kenapa yang ini salah? Yujzauna. Karena tidak memantul sama sekali. Ya? Oke. Paham? Jelas gak sampai sini teman-teman sekalian? Jelas ya? Oke. Terakhir. Nah, yang ini. Sekarang level terakhir. Terakhir ya. Sebelum saya istirahat dulu. Yang betul yang A, yang B, yang C, atau yang D. Siap-siap. Oke, konsentrasi. Yang A. Ajron. Yang B. Ajron. Yang C. Ajron. Yang D. Ajron. Mana bacaan yang lebih tepat? Ini level terakhir 4 pilihan. Tapi saya rasa jawabannya teman-teman sudah hebat semua. Luar biasa loh teman-teman. Ini pada jawab C loh teman-teman. Dan jawaban yang benar insya Allah yang C loh teman-teman. Kenapa teman-teman pada pinter begini? Apakah bisa lebih terjelaskan dengan pembahasan pelan-pelan seperti ini? Bisa kenal dengan bunyi salah, bunyi benar? Bisa teman-teman. Bisa kenal dengan hurufnya. Bukan cuman kenal bentuk. Yang jawaban yang tepat adalah yang C, betul sekali. Yang C betul sekali bunda, ayahanda, abang, kakak. Betul. Bunda luar biasa. Tinggal nanti prakteknya diulang-ulang. Tapi bunda harus syukuri dulu. Bunda bisa membedakan bunyi salah bunyi benar. Itu pintu awal bunda bisa melafalkan dengan bunda karena bunda sudah kenal. Bunda kenal dengan apa yang bunda baca. Bunda tahu bunda salah, bunda nge. Dan bunda belajar, bunda latih di rumah. Ya, nah jadi yang betul adalah yang C. Ya, oke. Nah, pertanyaannya nih, sekarang kita praktekkan. Jim sukun yang pilihan A, kenapa salah? Ajron. Kenapa bacaan qalqalah ini salah? Ajron. Kenapa? Ajron. Kenapa salah? Karena terpercik nafasnya. Ada percikan nafas, bocor, becek nafas, ada udara, ada angin. Allahu Akbar. Jim itu nggak boleh keluar percikan nafas, teman-teman sudah ketahui itu tadi. Sudah kita bahas pelan-pelan tadi. Ya, harusnya bacaannya bukan AC, tapi
Tidak ada percikan nafasnya. Ajron. Bunyinya kering, tidak basah, tidak becek, tidak pakai nafas. Oke, sekarang kenapa yang B salah? Padahal ini ada pantulannya. Ajron. Kenapa jawaban yang B ini salah? Ajron. Ini mantul loh, nggak ada percikan nafas. Tapi kenapa tetap teman-teman nggak pilih? Ajron. 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 Karena apa? Karena jim sukunya bahasa teman-teman beda-beda. Tapi satu makna semua. Apa? Karena terputus pantulannya. Karena tertahan pantulannya ketika di ujung pelafalan pantulannya. Karena ada hamzah sukunya jadi putus. Karena tidak mengalir pantulannya. Seakan-akan ada huruf yang lain. Ini satu makna semuanya ini. Paham sampai sini? Makanya teman-teman nggak pilih kan? Ya. Yang D udah jelas lah. Yang D kenapa salah teman-teman? Ini yang D kenapa salah? Ya. Maaf, tadi bacanya jadi bukan ajron, tapi ajron. Ajron. Sekarang kenapa yang D salah? Ajron. 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 Sudah jelas. Karena tidak ada kolkolahnya. Ajron. Ajron. Harusnya pantulkan. Tanpa tertahan, tanpa becek. Ajron. 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 Senang belajar pelan-pelan seperti ini? Bisa kenal dengan huruf? Operator boleh disiapkan? Seneng ya? Kita tiap hari belajar kayak gini ya, insya Allah ya. Tiap hari ya.